Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor ya. MJRT Racing Tunit. Oke guys, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas seputaran camshaft. Wah anjir, keren euy. Bahasana noken as lah, bahasa kampung nama kawan-kawan. Ini dia noken as ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang, kita akan membahas seputaran profil atau bentuk noken as. Nah, saya gedeg dengan omongan-omongan para netizen dengan pertanyaan kawan-kawan yang bertanya masalah ini noken as. Berapa angkanya, berapa buka tutupnya, berapa ukuran pinggangnya, berapa tingginya. Wah, puyeng saya mikirnya euy. Puyeng jelasinnya euy. Enak untuk apa, ukuran segitu untuk apa, kan liar ke sayanya gitu kawan-kawan. Nah, jadi sekarang saya bakal sedikit membahas seputaran profil. Nah, mudah-mudahan dengan membahas profil dari noken as ini mudah-mudahan dulur bisa sedikit ngerti lah. Sama-sama belajar saya juga, oke? Jadi bisa sedikit paham untuk membuat noken as yang akan digunakan dengan tujuan motor tersebut akan dipakai di trek seperti apa, akan dipakai di jalur seperti apa, buat apa. Kan bisa saja kalau motornya cuman buat ngapel, nggak mungkin, atau nggak usah dikutak-atik seperti ini, gitu menurut saya. Jadi begini. Ada dua profil yang biasa saya terapkan untuk noken as. Yang pertama, saya bilang profilnya menurut bahasa saya ya, gendut. Profil gendut. Jadi profil noken asnya gendut. Anjay ya, suara mobil lewat, oi berisik, aduh. Nah, profil noken asnya yang pertama ini gendut. Jadi gendut ya, seperti ini, gendut besar, jadi pinggangnya besar sampai ke puncak bubungan noken asnya juga besar. Yang kedua, profil lancip. Nah, ini profil lancip. Biasanya profil lancip itu bentuknya seperti ini, jadi kerucut nyungcung ke atas. Nah, akan kita bahas sekarang. Kalau misalkan kawan-kawan mau menggunakan motornya untuk trek pendek, misal ini kita misalkan di motor yang udah di bore up ya. Kalau motor standar mah nanaonan gitu, digini-giniin. Ini mah untuk motor yang sudah di bore up. Misalkan motor Anda untuk di 201 sampai 500-an lah untuk trek-trek seperti itu, 500 meter. Jadi saya kasih saran untuk menggunakan profil yang lancip. Nah, lancip seperti ini profilnya yang ceking, yang lurus seperti yang kerucut seperti kerucut gini, yang nyongcong ya. Kenapa? Nah, karena
untuk profil yang seperti ini, jadi biasanya motor akan cepat teriak. Nah, kenapa motor akan cepat teriak? Nih, saya gambarkan ya. Ini ibaratkan noken as nih. Ini ibaratkan noken as. Set. Ini ya profilnya nyungcung ya, pokoknya profilnya nyungcung gitu ya. Nah, ini ibaratkan noken as kalau kita lihat dari sini seperti ini ya. Nah, ini noken as. Nah, jadi kalau profilnya nyungcung seperti ini, profilnya lancip seperti ini, jadi biasanya bukaannya itu lebih kecil. Jadi untuk profil seperti ini biasanya bagus di putaran bawah dan menengah. Jadi motornya akan cepat teriak, motornya akan cepat ngagoak, pokoknya bawahnya pasti galak seperti itu kawan-kawan. Karena di sini ini LSA-nya sempit. Ya. Ini LSA kita bilang. Ya. Kalau LSA sempit, otomatis overlapnya biasanya besar. Jadi bukaan klep kedua-duanya itu biasanya tinggi. Kalau LSA-nya sempit, biasanya LSA-nya overlapnya tinggi. Kalau overlapnya tinggi, biasanya motornya teriak di RPM bawahnya itu cepat. Nah, tapi di sini harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu settingan karbu. Settingan karbu itu biasanya agak sedikit boros. Nah, biasanya maunya agak sedikit diborosin lah pokoknya. Karena motornya memerlukan power dan centakan seperti itu. Kemudian yang kedua ini perklep. Perklepnya harus yang memiliki lip tinggi. Biasanya bentuk perklepnya itu yang jarang-jarang gitu, jadi lilitannya tuh carang gitunya, jangkung seperti itu. Nah, karena memerlukan overlap tinggi. Seperti itu kawan-kawan. Kalau tidak menggunakan perklep yang seperti itu, nanti perklepnya keburu rapet. Kalau sudah keburu rapet, ya jebol, klepnya rampung, putus. Itu yang perlu diperhatikan ya. Itu menurut sekemampuan saya yang saya terangkan gitu kawan-kawan. Oke. Nah, di sini biasanya untuk yang profil lancip seperti ini, angka durasinya itu kecil. Angka durasinya kecil karena ini profil noken asnya bentuknya itu lebih ke atas, biasanya lebih ke atas. Lebih ke atas, nyilang ke atas. Nah, seperti ini nih. Jadi buka tutupnya itu biasanya di sini dan di sini. Ini pokoknya biasanya untuk noken as yang lancip seperti ini, angka bukaannya itu biasanya ada di angka 25 atau 22 itu bukaannya, atau nanti tutupannya biasanya ada di angka 50 sampai 55 seperti itulah pokoknya. Jadi durasinya biasanya untuk yang lancip seperti ini ada di 250, 255, 260 seperti itu. Nah, sekarang untuk yang gendut atau yang gambot atau yang saya bilang gendut ya, bentuknya gendut. Ini untuk trek 500 sampai 1500 biasanya meter. Nah, ini pokoknya untuk trek panjang lah. Kawan-kawan ngerti lah. Nah, untuk trek panjang seperti ini biasa profilnya itu seperti ini. Nah, jadi selebeg, gabot, gendut ya. Atau seperti ini, gendut. Tuh, ini gendut noken asnya. Nah, untuk noken as seperti ini bisa digunakan untuk trek panjang. Nah, jadi gambarnya bisa seperti ini nanti.
Nah, jadi biasanya seperti ini gambarnya kalau yang gendut. Jadi bentuk noken asnya seperti ini, biasanya tidak nangtung seperti ini, tapi seperti ini, agak rebahan. Nah ini gambarnya ya, dianggap gambarnya bagus. Oke. Nah jadi biasanya untuk yang noken as seperti ini tenaganya akan membludak di kisaran tengah ke atas. Itu akan teriak. Tengah atas tuh biasanya powernya nggak kurang, powernya nggak turun, ngisi terus pol sampai ujung. Biasanya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk noken as seperti ini durasinya biasanya gede-gede. Gede-gede ini bukaannya biasanya durasinya nyampe 270, 280 ini durasinya. Itu. Nah, untuk yang ini, untuk yang profil seperti ini biasanya bensinnya nggak boros-boros amat, nggak minta boros-boros amat, biasanya seperti itu. Settingannya nggak terlalu seperti yang ini, yang lancip. Terus di sini biasanya untuk yang gendut seperti ini permintaan dari gear yang dipakai itu biasanya agak sedikit mau dibesarkan. Seperti itu kawan-kawan. Tapi tergantung track juga sih, tergantung track. Karena biasanya kalau untuk urusan drag terus menggunakan durasi yang besar, biasanya suka dibantu dengan rasio, kemudian shakernya yang gede, seperti itu. Dan untuk perklep di sini, biasanya perklepnya nggak minta keras-keras amat gitu. Biasanya kalau yang ini kan mintanya yang kencang, yang keras, yang lipnya tinggi. Kalau yang ini biasanya enggak. Biasanya untuk perklep yang agak lembek-lembek pun mau ini. Ini lebih halus, lebih soft. Biasanya motornya nggak begitu durudadorodo itu. Jadi soft, biasanya bawaannya tuh soft, halus. Tapi trek tengah ke atas itu nanti bisa dibilang kalau kita lihat neracanya itu jadi tet gitu ke atas. Kalau yang ini tadi langsung seperti ini, jazz gitu ke atas. Kalau yang ini tet gitu mayat. Seperti itu ya. Jadi wah pokoknya lah, kalau yang profilnya seperti ini mah seperti itulah. Nah jadi silakan kawan-kawan mau milih yang mana itu. Jadi kedua-duanya juga ada keuntungan dan kelebihannya. Untuk yang ini biasanya bawahnya agak lemot, agak letoy bawahnya, tapi ya bisa diakalin dengan kompresi dibesarin, gear dikasih agak yang lebih besar, atau gear rasio juga dirubah. Pokoknya untuk urusan mesin itu nggak bisa cuma mengandalkan ini toh, nggak bisa cuma mengandalkan settingan noken as wungkul seperti itu kawan-kawan. Yang lain juga harus diperhitungkan, saling berhubungan gitu. Pokoknya kalau urusan motor itu saling berhubungan kawan-kawan. Yang satu dengan yang lainnya pokoknya saling berhubungan gitu. Oke kawan-kawan. Jadi bisa ngerti ya sedikit sampai sini. Dan mohon maaf apabila penjelasan saya itu ya sedikit beginilah. Karena untuk menjelaskan yang lebih detail seperti profesor, saya bukan profesor. Saya bukan guru dan saya bukan ahlinya kawan-kawan, tapi hanya seorang mekanik pemula dengan pengalaman-pengalaman yang sedikit saya bagi agar kita bisa berdiskusi dengan teman-teman seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu untuk kawan-kawan semua untuk memahami noken as ini. Oke, kawan-kawan semuanya, pokoknya yang harus diperhatikan itu tetap gaskeun.